Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita berada di 10 kedua bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya ada peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa itu dinamakan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ada hikmah yang harus kita petik bersama tentang nuzulul Quran. Yang pertama, bahwa dengan diturunkannya Al-Quran dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin yakin dengan adanya Al-Quran sebagai dasar-dasar pengetahuan agama, dasar-dasar keyakinan kita mengetahui betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan adanya peringatan nuzulul Quran, kita akan dapat lebih mantap lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, karena hukum-hukum semuanya ada dalam Al-Quran. Ketika kita berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik, ketika kita berbuat buruk juga akan mendapatkan balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, maka Al-Quran ketika diturunkan adalah sebagai pembeda supaya kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, hikmah daripada diturunkannya Al-Quran, bahwa Al-Quran mari kita jadikan sebagai pedoman hidup agar tindakan kita, langkah-langkah kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Tidak hanya sekarpe dewe, tidak hanya semaunya sendiri, akan tetapi kita itu diciptakan oleh Allah, ya tentu harus manut, harus mengikuti aturan-aturan yang Allah buat. Kita sadar betul ketika melawan aturan-aturan Allah, sudah pasti dalam Al-Quran dijelaskan bahwa siksaku sangat pedih, kata Allah dalam Al-Quran. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, agar kita tidak keluar dari jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh Allah kebenarannya. Yang ketiga, hikmah diturunkannya Al-Quran yang insya Allah nanti kita sama-sama memperingatinya di tanggal 17 Ramadan. Harus kita yakini bahwa Al-Quran adalah sebagai penyejuk, penenang hati. Syukur-syukur tidak hanya ketika kita dalam keadaan galau saja kemudian baru membaca Al-Quran. Ketika dalam keadaan susah kita membaca Al-Quran. Ketika kita dalam keadaan
kehidupan dari segi ekonomi tidak menentu, baru kita semangat membaca Al-Quran. Akan tetapi membaca Al-Quran jadikan sebagai kebutuhan hidup kita, sehingga dalam satu hari minimalnya kita membaca satu ayat Al-Quran, minimal satu ayat. Insya Allah dapat menenangkan hati kita, dapat menyejukkan hati kita. Dan ketika kita sudah meyakini Al-Quran dengan sebenar-benarnya, selain hanya penyejuk, juga Al-Quran akan menunjukkan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, itulah tadi 3 hikmah dalam memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua semakin yakin dan semakin mantap bahwa Al-Quran adalah satu kebenaran yang hakiki, yang tidak ada pembanding kitab-kitab lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.